Siap, sudah bisa. Mohon izin, Bu dosen. Oh, udah. Nah, ini Pak. Untuk yang dua materi lagi itu saya mau menerangkan terkait dengan jadwal mesin, dan yang terakhir itu nanti inventory. Jadi terkait dengan pembiayaan inventory. Maksudnya nanti kalau yang di inventory itu biasanya komponen-komponen di dalam pembiayaan. Biasanya itu terpakai nanti kalau ada yang beberapa mahasiswa ini yang menggunakan tugas akhirnya sebagai keputusan dari penjadwalan gitu. Nah, yang di hari ini itu rencana saya adalah membahas terkait dengan job schedule dari mesin. Jadi kalau yang kemarin itu kan kita sudah, mungkin saya mau mereview dulu ya Pak ya, mulai di awal itu kan kita sudah belajar mengenai forecast, melakukan penjadwalan, melakukan perencanaan atau peramalan dari sisi produknya. Jadi peramalan produk dari demand itu berapa begitu kan. Lalu dilanjutkan bagaimana Bapak mengenali dulu. Sebelum membuat itu kan kita harus mengenali material di bill of material, atau kita menyebutnya BOM, bill of material itu. Nah, di bill of material itu tujuannya kita mengenali material-material apa saja sih, komponen-komponen apa saja yang mendukung dari suatu produk, begitu kan ya Pak. Karena sebelum kita melakukan penjadwalan, komponen yang paling penting kalau kita belajar menjadwal itu, kita harus tahu dulu komponen dari material produk itu sendiri itu terdiri dari apa saja, begitu kan Pak. Lalu dilanjutkan lagi kita membuat jadwalnya itu kita jadwal produk dulu. Jadi jadwal produk, bagaimana jumlah produk kita itu sebenarnya antara persediaan di gudang dengan kebutuhan itu berapa sih, maka kita membuat yang namanya MPS, Master Production Scheduling. Jadi kita menjadwal produk, baru kita membuat dari MPS itu membuat MRP, Material Requirement Planning, itu menjadwalkan dari sisi material produknya. Ya, nah setelah itu, setelah kita membuat MRP-nya, maka di langkah yang selanjutnya itu adalah membuat job scheduling atau membuat perencanaan schedule dari sisi mesin. Jadi kalau kemarin itu adalah kita menjadwalkan kapan produk ini dibuat gitu ya Pak. Nah, yang di berikutnya ini itu adalah menjadwalkan kapan mesin ini sih sebenarnya harus bekerja dan job apa yang dia lakukan, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan, jadi kalau job scheduling itu terkait dengan memecahkan masalah atau sequencing dari produk. Nah, ini biasanya nanti diketahui apakah banyak job atau hanya satu job saja begitu. Kalau job itu biasanya adalah terkait dengan proses permesinannya, Pak. Jadi contohnya kalau satu mesin itu hanya mengerjakan satu pekerjaan mesin saja atau banyak pekerjaan mesin begitu. Misalnya kan contohnya itu kayak apa ya, kita punya satu mesin bubut gitu kan, tapi bubut ini untuk bubut pada skala baut yang ukuran berapa, kedalaman berapa begitu kan. Kita mau minta dalam ulirnya itu bubut yang seperti apa, itu kan ada karakter-karakternya. Nah, itu kita ngomongnya adalah job begitu. Jadi job itu, nah makanya di sini katakan end job dan satu prosesor. Nah, nanti bisa jadi end job dengan banyak paralel prosesor. Jadi kita banyak mesin seperti itu. Nah, ada juga batch scheduling, memecahkan permasalahan pada ukuran batch. Jadi kadang-kadang bukan satu job, tapi satu batch. Jadi kita mengerjakan satu pekerjaan untuk satu batch, itu satu ukuran tertentu begitu. Kalau kita menyebutnya ada yang kadang lot atau batch, itu sama saja sebenarnya gitu. Nah, ini di sini ada yang dikatakan pendekatan. Kalau kita melakukan penjadwalan terkait dengan mesin itu, ada penjadwalan maju atau penjadwalan yang sifatnya mundur, Pak. Kalau dikatakan penjadwalan maju, di sini dikatakan penjadwalan itu dimulai segera setelah job siap. Jadi pada mulai titik nol,
sampai dia bergerak pada waktu titik tertentu. Nah, biasanya kalau dikatakan maju itu kita biasanya dimulai dari Hamin berapa, artinya nanti perencanaan hari ini kita mau bikin apa ya, seperti itu. Tapi kalau dikatakan backward scheduling itu kita melihat ke belakangnya. Misalnya begini, kita punya schedule pada permesinan untuk jadi pada tanggal seperti kayak ini ya, di akhir Juni harus sudah jadi. Berarti kita hamin berapa sudah harus mulai merencanakan. Nah, ini kan kita belajar untuk ditarik mundur. Tapi kalau untuk bergerak maju, dia mungkin tidak punya ada target tertentu atau mungkin targetnya tidak mengikat. Makanya kita bisa menjadwalkan ini dalam kategori penjadwalan yang sifatnya adalah maju. Gitu. Nah, ini contoh misalnya kalau kita punya banyak job pada satu single mesin. Tadi kan dikatakan misalnya dalam satu permesinan, misalnya kayak tadi bubut gitu ya, alat bubut atau mesin bubut, itu kan sebenarnya kita punya beberapa fungsi-fungsi ya Pak. Maksudnya, oh ya ini mesinnya adalah untuk bubut, tapi kan sebenarnya dia ini bisa kita pekerjakan atau kita gunakan untuk karakter-karakter dalam pemersinan. Mungkin Bapak sudah dapat mata kuliah manajemen proses manufaktur. Sudah dapat proses manufaktur nggak Pak? Belum Bu. Belum Bu. Oh belum. Nah kalau di manufaktur itu kan nanti kan Bapak bisa belajar dari tekniknya. Jadi kalau di proses manufaktur lebih ke arah di teknik. Misalnya nanti ada teknik membubut atau teknik drilling, milling, atau mungkin nanti ada teknik yang terotomasi begitu, otomasi menggunakan software tertentu, biasanya begitu Pak. Nah, yang dimaksud dari penjadwalan pada single mesin ini, itu adalah jobnya bisa jadi banyak, tapi mesinnya cuma satu begitu. Nah, kalau kita punya satu mesin, dan sebenarnya jobnya itu misalnya kita banyak, maka kita harus menggunakan beberapa aturan di dalam melakukan proses permesinan. Nah, ini aturan yang digunakan pertama itu adalah aturan SPT atau kita menyebutnya adalah shortest processing time. Jadi tujuannya adalah untuk meminimumkan yang namanya flow time atau waktu rata-rata dari proses permesinan. Nah, kalau di gambar ini ditunjukkan bahwa kita harus mendulukan dulu, mulai dari waktu yang paling kecil ke waktu yang paling lama. Artinya waktu yang paling lama dalam proses permesinan. Jadi kalau kita misalnya punya seperti ini, jadi saya punya job itu 1 sampai dengan 8. Nah ini, job 1 dengan 1 sampai 8 ini, jobnya berbeda-beda Pak antara 1 sampai 8 ini. Misalnya yang satu itu misalnya untuk jenis proses permesinan apa gitu ya. Yang kedua itu untuk kebutuhan orang lain juga. Misalnya orang A, orang B, orang C begitu. Misalnya ini 8 orang yang berbeda dengan 8 job, varian job yang berbeda juga. Dan waktu permesinannya juga berbeda. Nah, kalau kita pakai proses yang namanya short processing time, maka kita harus mengurutkan proses mana yang membutuhkan waktu yang paling cepat dulu. Nah ini, di sini. Jadi kalau kita punya waktu yang paling cepat, nah itu yang kita urutkan Pak. Misalnya kalau di sini, waktu yang paling cepat itu adalah 3. Nah ini kan job nomor 4 dan job nomor 8. Maka urutan job nomor 4 dan 8 itu yang didulukan. Begitu. Baru job nomor 1 karena dia membutuhkan waktu 5 jam, 3 itu 6 jam, 7 itu 7 jam, nah dan seterusnya. Jadi kita urutkan itu berdasarkan dengan waktu yang paling pendek dulu. Gitu. Nah, jumlah flow time-nya itu adalah akumulasi dari proses yang kita butuhkan. Misalnya kalau ini kan job 4 itu membutuhkan prosesnya 3 jam. Maka job nomor 8 itu totalnya adalah 6 jam. Jadi untuk keseluruhan waktu yang kita gunakan dari mulai job 1 sampai 8 itu adalah waktunya adalah 56 jam. Begitu. Nah, ini kalau akumulasi dari waktu flow time-nya. Begitu.
Mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak dari sini. Nah, kalau di sini dikatakan urutan yang dihasilkan pada hasil proses permesinan itu adalah dimulai pada job 4, 8, 1, 3, 7, 2, 5, dan 6. Nah, ini adalah urutan dari proses permesinannya. Jadi kalau kita mau mengatakan urutannya bagaimana, mungkin kita adalah merujuk pada waktu yang paling pendek untuk satu single mesin ini. Gitu. Nah, ini biasanya besarnya ukuran gancap ini adalah kita sesuaikan. Nah, disesuaikan dari standar yang kita gunakan. Misalnya kayak ini kan, 4 itu 3, job 4 itu 3, maka ya besarnya hiasan ini harus lebih kecil dibandingkan dengan job 6 yang membutuhkan waktu yang lebih panjang. Begitu. Mungkin ada yang ditanyakan. Contoh permasalahan ini itu sama seperti yang digunakan gitu ya Pak. Kalau nggak salah itu difasarkan. Nah itu jadi dia itu membuat waktu urutan flow time di dalam proses permesinan penanganan dari perbaikan mesin yang ada di kapal itu loh Pak, dipasarkan. Jadi mereka menjadwalkan kira-kira kalau setelah kapal ini, urutan dari kapal itu bagaimana begitu. Baru dia membuat gancap seperti ini. Begitu. Untuk bisa mengetahui ya sebenarnya dari gancap ini, dalam arti begini Pak, apakah dari proses target yang digunakan dengan kenyataan itu keluar dari batas target atau di bawah begitu. Artinya di bawah itu kan ada apa kalau bilangnya ya, target urutan waktu gitu ya Pak ya. Misalnya pada hari ini itu sudah harus mulai selesai target perbaikan dari permesinan. Tapi nyatanya berapa yang terlambat atau berapa lama terlambatnya itu kita bisa tahu kalau kita punya gancap tadi. Begitu. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Izin bertanya, Ya, biasanya Bu. Memang kalau yang di TA itu tidak, iya Pak. Untuk gancap itu sendiri apakah bisa kita buat dengan seperti parameter-parameter yang waktu prosesnya dimasukkan juga atau hanya kotak-kotak ini aja Bu, melambangkan waktunya? Nah, iya Pak. Biasanya itu begini Pak, kalau yang kemarin yang di TA itu ya Pak ya. Jadi kalau yang di TA itu memang dia ada apa? Saya lupa. Jadi model metode ini itu biasanya digabungkan Pak. Jadi tidak satu metode saja. Tiba-tiba kita melakukan penjadwalan itu enggak. Tapi kalau nggak salah itu mereka gitu. Jadi 2 metode. Yang pertama itu dia bikin, saya lupa apa ya, EOQ atau jadwal kapan membuatnya begitu ya Pak. Saya lupa awalnya itu apa. Baru yang terakhir itu dia menyusun dari gancap. Nah biasanya yang paling susah memang benar tadi Pak. Yang kita menentukan dari waktu proses permesinannya. Jadi kan kalau di standar yang di soal ini, itu kan tiba-tiba muncul 3, 5, 6 begitu kan ya Pak. Ini loh Pak. Nah ini kan memang nggak tiba-tiba langsung muncul. Nah nanti kalau sebenarnya kalau dari proses permesinan ini, itu Bapak biasanya dapatnya justru di proses manufaktur tadi. Di mana di dalam proses permesinan itu nanti dibagi lagi. Bagaimana proses lead time-nya, lakukan kita namanya itu setup time, ngomongnya adalah setup time sampai working process, lalu handling time. Jadi mulai di setup, melakukan proses permesinan sampai produk itu selesai, dan produknya selesai bukan hanya selesai ya Pak ya, tapi sampai proses permesinan itu selesai di dalam arti
proses pembersihan dan seterusnya begitu. Nah, itu biasanya kalau dikatakan waktu prosesnya itu berapa lama, itu biasanya Bapak ikut di kuliah satu lagi yang di manufaktur tadi begitu. Cuman kalau penjadwalannya kapan, urutannya ini didasarkan pada apa, mungkin dikombinasi. Sebenarnya kan kalau kuliah ini kan ya berkaitan gitu loh Pak, kalau menurut saya. Itu memang ya terpecah, kalau di sini tempatnya yang di manufaktur memang lebih detail ya Pak ya biasanya. Gitu. Mungkin gitu Pak. Nah, ada juga yang metode yang lain. Jadi ini contoh yang lainnya Pak. Kalau tadi kan kita menggunakan yang namanya short processing time untuk metode yang pertama pada end job dan single mesin, masih single mesin ya Pak. Nah, ini ada juga kita menggunakan yang namanya teknik itu namanya weighted process shortest processing time. Jadi kalau yang tadi, kalau yang di ini itu ada weight-nya, ada bobotnya. Jadi artinya kalau yang sebelumnya itu kita hanya mempertimbangkan terkait dengan waktu, tapi kalau yang di bobot ini itu ada pertimbangan yang lainnya, yang kriteria lain yang juga dibangun. Misalnya kedekatan kita dengan pemilik tadi. Misalnya begini, kan kita kan punya waktu di dalam waktu-waktu proses. Nah ini kita bisa bobotkan Pak. Di mana bobot yang kita pilih itu didasarkan misal contohnya, oh ya ini proses permesinan atau job ini itu saya dekat dengan pemilik ini itu lebih misalnya ya Pak ya, misalnya orang ini lebih mudah untuk membayar, makanya saya berikan bobot yang lebih cepat. Jadi Bapak ini punya prioritas di dalam kita menentukan yang namanya penjadwalan. Makanya ada yang namanya bobot tadi. Begitu. Nah, di sini dibuat, jadi kalau di sini dikatakan bobotnya itu dia membuat kriteria 1 sampai dengan 3, Pak. Di mana kriteria 1 itu adalah kriteria yang paling penting. 2 dan seterusnya. Begitu. Nah, mungkin nanti di waktu kita nanti implementasinya, bobot ini juga bisa kita gunakan bukan hanya 1 sampai dengan 3. Kalau contoh di sini kan kita hanya mengkriteriakan. Misalnya kita punya ada 3 job, misalnya ada 3 permintaan produk yang harus dibuat. Terus Bapak istilahnya kita itu membuat pertimbangan. Kira-kira mana ya yang lebih didulukan dari ketiga ini? Sebelum nantinya keluar yang namanya job yang baru lagi. Begitu. Makanya dari kriteria yang dibangun atau weighted terkait dengan bobot ini, itu memang kriterianya akan banyak sekali yang kita gunakan. Misalnya mungkin didasarkan pada kemudahan di dalam proses pembayaran mereka, atau mungkin di dalam kedekatan kita dengan pembeli tadi, misalnya begitu, atau mungkin koneksi, makanya kita lebih mudah kita cepatkan gitu ya Pak. Nah seperti itu. Nah memang dasar pertimbangan bobot-bobot ini, kalau Bapak mungkin pernah dengar metode multi kriteria decision making, nah mungkin salah satunya bisa kita gunakan di situ. Gitu. Dasar pertimbangan kriteria dan bobot itu kan biasanya ada pembahasan sendiri. Kalau mungkin Bapak pernah dengar yaitu di MCDM, multi kriteria decision making itu. Gitu. Nah, ini Pak, contohnya kalau saya punya kategori bobot gitu ya. Misalnya di job 1 itu saya berikan bobot 1. Nah, di sini kita bandingkan antara waktu proses dengan bobot. Jadi kita bandingkan T dengan nilai W-nya. T itu adalah waktu, sedangkan W itu adalah weight atau bobotnya. Jadi kalau kita bandingkan 5/1 itu kan 5. 8 dibagi dengan 2 itu adalah 4. 6 dibagi 3, nah ini 2. Nah ini seterusnya, kita buat seperti seterusnya. Nah lalu setelah itu baru kita urutkan berdasarkan pada bobot yang urutan yang paling kecil ya Pak. Kalau di sini dilihat T per W yang paling kecil. Nah berarti kalau di sini diurutkan nomor yang paling, ini berarti bobot 3 itu yang paling besar, yang paling gede.
Berarti kalau kita bisa dilihat di sini, itu kan urutannya job nomor 3, lalu nomor 8 ya Pak, nomor berapa? 2, nomor 3, 4 dulu, 8, ya kan, sama-sama 8. Terus 3,5 ini 7, nah 2 itu 4, lalu 6, nah ini 4,7 sebelum ke 5. Gitu. Nah ini adalah untuk urutannya. Jadi urutan pada job kita itu adalah dimulai dari urutan bobot job nomor 3, nomor 4, 8, 7, 2, 6 dan seterusnya. Gitu. Nah untuk proses waktunya ini dari yang sudah ada. Gitu. Gitu. Jadi kalau waktu proses ini memang kopinya dari waktu proses yang sudah ada ini ya Pak. Jadi kalau kita bilang flow time-nya ya urutan dari waktu urutan kumulatif dari waktu proses. Jadi dimulai dari 6 ditambah 2, tambah 3 9, 9 ditambah 3 12 gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau kita bisa lihat dari sini waktu urutannya itu adalah 3, ini urutan dari jobnya. Tapi total waktu keseluruhan itu adalah 216 gitu. Gitu. Nah itu mungkin ada yang ditanya kalau dari 2 metode tadi Pak. Biasanya memang pertimbangan dasar kita membuat jadwal itu banyak sekali. Sebelum kita membuat jadwal memang ada pertimbangan metode, misalnya kita membuat kriteria kayak tadi. Apa sih pertimbangan kriteria kita di dalam membuat bobot gitu? Kok sampai keluar yang namanya urutan gitu kan? Nah ini kita bisa menambahkan metode, misalnya ada metode multi kriteria decision making kayak seperti AHP, ANP itu Pak. Mungkin kalau Bapak pernah dengar. Nah, AHP, ANP itu kita bisa jadikan kan urutan job itu jadi urutan seperti bobot. Itu outputnya AHP ANP itu kan urutan prioritas begitu kan. Nah jadi kita bisa membuat urutan dari yang kita buat tadi menjadi seperti itu gitu. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak. Mungkin Bu, ingin bertanya Bu. Ya. Siap. Bu itu Ya, jadi Pak. kami izin bertanya untuk wait follow time-nya itu dicarinya berarti dari bobot kalikan follow time Bu. Ya, kalau ini kan sebenarnya yang paling penting itu di ininya ya Pak. Kalau weight clock time itu kan ini kan perkalian antara waktu dengan bobot. Cuman kalau di realitanya Pak, ini kan memang jarang terpakai untuk weighted flow time-nya yang sebelah kanan ini. Biasanya kan kita pasti pertimbangannya dari urutan ini berapa, lalu total waktu yang dibutuhkan itu berapa lama. Memang semuanya sama sih waktu yang total yang dibutuhkan kan ya Pak. Tapi yang paling penting kita bisa tahu ini proses urutan dari job tadi itu apa saja, begitu. Itu Pak Jafar. Bapak sehat Pak? Sehat sekali Bu, terima kasih Bu. Rumahnya di mana Pak? Kami di Kenjeran Bu. Oh, dekat. Udah ke Surabaya lagi. Iya. Siap. Ya Pak. Gitu Pak. Berarti untuk flow time itu untuk ini di soal itu dihiraukan mungkin kalau aja. ada soal tidak digunakan gitu. Iya, nggak usah. Ya kalau kita membandingkan ini kan perkalian antara waktu dengan bobot kan. Tapi kan sebenarnya nggak apa ya Pak ya, nggak apple to apple sih. Karena kan bobot itu kan bobot itu kan seperti kita berat kan. Waktu itu kan satuannya kan time gitu ya, detik, menit gitu. Tapi kan kalau weight flow time itu biasanya jarang terpakai. Biasanya ya kita waktunya berapa lama sih seperti itu. Siap Bu. Betul. Terima kasih Bu. Ya. Nah yang paling susah memang iya. Iya Pak. Izin Kapten Haji izin bertanya Bu.
mengenai pembobotan kan tadi dibagi menjadi 1, 2, 3 Bu ya. Iya. Mohon diulangi Kalau ini- untuk 1 tuh yang paling Ini penting. kayaknya yang 3 Pak, 3 yang paling penting. 3 siap. 1, 2 yang paling penting. Siap. Cuman ya memang itu tadi Pak, kalau dasar ini kan contohnya cuma 3 ya Pak. Padahal kan kalau kenyataannya kan nggak mungkin kan kalau 3. Biasanya kalau rata-rata itu misalnya contohnya kan ada 8 gitu atau berapa gitu lah. Oh iya, seingat saya misalnya kayak kemarin saya nggak lupa saya yang pasarkan itu. Jadi kan kita juga bisa pilih KRI ininya kan jobnya itu kan KRI yang dipasarkannya gitu kan. Lalu kan dia punya waktu proses permesinan dari masing-masing KRI, mungkin seperti itu. Nah, urutan dari KRI yang ada, itu kan biasanya Bapak ada pertimbangan. Nah, bentuk pertimbangan kan nggak mungkin 1 sampai dengan 3 ini aja. Biasanya kan ya kita didasarkan pada itu tadi, kriteria, alternatif dan kriteria, kalau mungkin di multi kriteria. Bapak sudah dapat MCDM juga sudah? Pak Aji sudah dapat nggak? Siap belum Bu? Oh belum ada, belum dapat Pak. Yang AHP, ANP itu belum. Siap belum? MCDM multi kriteria. Oh belum. Nah itu ada Pak yang TA yang sering menggunakan itu, malah banyak sekali kalau TA itu. Jadi mereka itu membuat urutan bobot Pak. Jadi kalau di multi kriteria itu mereka menjelaskan ada 2. Ada kriteria dan alternatif. Nah ini namanya alternatif 1 sampai dengan 8. Nah kriterianya dibangun. Contohnya kayak ini contoh ya Pak ya, yang kayak kemarin itu yang tahun ini itu punya Pak Happy. Pak Happy itu dia membuat namanya pakai ANP itu membuat kriteria dan alternatif pendirian pangkalan yang ada di Bali gitu. Nah, jadi dia membangun kriteria. Nah, alternatif dari pemilihan lokasinya banyak. Nah, banyaknya alternatif lokasi itu seperti ini, kayak kita job ini. Jobnya ada 8. Nah, kriteria yang dibangun dari suatu pangkalan mungkin Bapak sudah tahu sendiri ya. Kalau mau mendirikan pangkalan kan kita bisa melihat dari sisi kemudahan di dalam mendapatkan bahan bakunya, lalu bagaimana terkait dengan lokasinya. Kalau kemarin Pak Happy itu melihat dari sisi lokasi, misalnya seperti pasang surut air laut, lalu dikaitkan dengan kondisi lokasi geografisnya seperti itu. Itu yang kemarin dibahas dengan Pak Happy. Jadi kalau urutan tiba-tiba muncul bobot itu biasanya nggak tiba-tiba keluar bobot Pak, dan nggak tiba-tiba keluar urutan begitu, tapi didasarkan pada pertimbangan kita menggunakan metode lain, baru kita langsung muncul begini, gitu. Ya mungkin nanti kayaknya biasanya Kaprodi yang memberikan informasi terkait dengan multi kriteria itu, gitu. Mungkin ada lagi Pak. Nah ini saya lanjutkan lagi ya Pak. Sorry. Nah ini. Nah kalau tadi SPT untuk mungkin kalau yang di metode yang pertama kan aturannya adalah kita menggunakan short processing time, di mana aturan SPT itu diurutkan dari waktu yang paling pendek kan. Nah di sini kalau ada pertimbangan lain, bila kita punya yang namanya due date atau waktu tinggal, di sini dibuat. Jadi kan kalau ada waktu dan ada due date-nya. Jadi kriteria job ini bukan hanya dari waktu saja Pak, tapi ada due date atau waktu batas pengiriman yang dia harus dikirim ke bagian pembelian. Nah di sini dikatakan kalau job 1 itu waktunya 5, tapi due date-nya ini misalnya due date-nya itu adalah 15 hari atau tanggal 15 itu dia harus mulai dikirim. Nah itu berlaku untuk seterusnya. Pada job nomor 2 itu waktu prosesnya adalah 8 jam. Terus due date-nya dia itu adalah 10. Ini bisa tanggal atau bisa hari ya, hari ke-10 gitu. Nah ini seterusnya. Nah kalau kita punya batasan dari sisi waktu dan due date seperti ini,
maka memang kita harus mempertimbangkan juga, Pak, bukan hanya waktu. Kalau tadi kan kita bilang bahwa short processing time itu diurutkan dulu dari waktu yang paling pendek. Nah ini, diurutkan dari waktu yang pendek, lalu kita juga harus lihat juga due date-nya dia ini bagaimana. Nah ini kita pertimbangkan, Pak. Jadi kita pertimbangkan antara waktu dan due date-nya di sini. Nah coba kalau Bapak lihat di sini kan, waktunya itu 3, tapi due date-nya itu 25. Nah kalau 25, jadi waktu selesainya kita bisa lihat. Waktu selesainya 3. Nah latest itu adalah kecepatan. Jadi kita bisa lihat waktu kecepatannya itu 25 dikurangi 3 kan 22. Berarti pada job ini itu malah kita kecepatan. Lateness itu kecepatan. Nah, kalau di job 8, nah ini masih kecepatan 44 minggu atau 44 jam. Nah, beda lagi kalau saat di job yang nomor 2. Nah, ini dia sudah terlambat 22 hari. Gitu. Kalau yang ini malah 16 hari. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini memang diurutkan dikurangi ya Pak ya. Jadi saat selesainya, jadi waktunya kan 3, debitnya 25, ini kan selesainya 3. Berarti kan kecepatan. 3 ditambah 3, 6. Ini 50, 44. 6 dikurangi 6 tambah 5, 11. Debitnya 15. Berarti dia kecepatan, matian. Begitu dan seterusnya. Nah ini kalau di total rata-rata memang kita masih dalam kategori kecepatan 29 kalau rata-rata. Tapi kalau kita lihat coba Bapak di sini, yang terlambat itu berapa job? Yang terlambat berapa job ini, Pak? Nah, ya, ada 4 ya, Pak. Jadi job nomor 3, job 5. nomor 2, Ya, 4. 5 dan 6. 4, Pak. Ya, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita terlambat ada 4 job. Nah, tapi di sini kita, nah Bapak bisa lihat, terlambat ini paling lama berapa jam? 22. Nah, 22. Nah, ini coba kalau lihat 22 jam atau mungkin 22 hari. Nah, 4 job dari 8 job yang kita kerjakan, hampir setengahnya kan ya Pak? Itu. Nah, nanti kita bisa bandingkan dari metode waktu yang terpendek dari waktu ini tadi. Nah, ini kalau waktu maksimum lateness-nya adalah 22. Gitu. Nah, ini nanti kita bandingkan juga. Kalau pakai metode yang kedua itu kita pakai early due date. Kalau tadi kan kita pakai SPT, Pak. Kita lihat dari waktu. Tapi kalau kita urutkan dari due date-nya, kira-kira nanti lateness-nya ini jadi lebih pendek atau bagaimana? Gitu. Nah, bedanya kalau yang tadi itu adalah urutan waktu yang diurutkan. Tapi kalau EDD, early due date, itu adalah urutan due date yang kita dulukan. Ini Pak, due date-nya yang paling pendek. Jadi kita urutkan dari due date yang paling pendek. Ini due date yang paling pendek itu 2 kan? 2, lalu 1, 3. Nah, 2, 1, 3. Jadi kita urutkan dari due date yang paling pendek. Gitu. Nah, saat selesainya ya kita bandingkan. Kalau ini waktunya 8, due date-nya 10, berarti kan kita masih kecepatan ya Pak. Nah yang ini kecepatan 2. Nah kalau yang due date-nya ini, nah ini terlambat. Yang terlambat berapa ini berarti? Kita berapa job? 6 ya Pak? 6. Nah kita cepatnya cuma 2. Nah tapi kalau di sini bisa kelihatan, malah kita telat total rata-ratanya kan 36. Nah, kita banyak telatnya sih memang. Itu. Cepatnya cuma 2 job saja. Tapi nggak sampai kelamaan. Mungkin kalau Bapak lihat. Kalau di sini lamanya hampir berapa? 22 kan. Jadi orang itu menunggu sampai 22 hari atau 22 jam. Tapi kalau di sini kalau nunggu nggak lama-lama Pak. Paling banter sampai berapa ini? Nah ini 9. Paham nggak maksudnya bedanya? Jadi kalau artinya kita ya benar-benar sama-sama terlambat. Ini kan dia terlambat, tapi paling lama keterlambatannya itu cuma 9 jam. Kalau yang tadi paling lama itu adalah 22.
di mana ada 4 job yang tertinggal. Kalau di sini yang ketinggalan itu adalah 6 job. Nah, kalau Bapak suruh milih, mungkin lebih milih yang mana? EDD atau SPT kira-kira? Kalau Bapak sendiri. SPT, Bu. Bapak SPT. lebih, kenapa kok SPT? Ya, Tinggal lebih sedikit. karena yang tertinggal cuma ini, Bu. 4. Oh, Bapak lebih condong hanya 4 orang saja ya, Pak ya? Yang tertinggal gitu kan ya. Dibandingkan EDD ada sekitar 6 gitu. Nah, tapi coba dipertimbangkan lagi, Pak. Biasanya malah seperti ini. Pertimbangan kita di dalam pengiriman itu bukan hanya kita telat. Mungkin bisa jadi waktu itu jadi penalti, Pak. Mungkin Bapak pernah tahu nggak? Misalnya gini, kalau telat itu malah bayar penalti. Misalnya gitu. Kayak bayar PBB gitu loh, Pak. 1 hari kena denda berapa persen. Perharinya. Per hari itu kena denda. Misalnya begitu. Nah, kalau harinya itu semakin, misalnya kita telatnya itu semakin lama, ya berarti dendanya semakin banyak. Tapi kalau di sini 9 aja, paling banter 9. Berarti kan dendanya lebih sedikit. Cuman kita bilang ke customer itu jadi lebih banyak karena istilahnya yang komplain itu lebih banyak ya, Pak ya. Loh, ini kan yang komplain 6, yang di situ cuma yang komplain 4. Gitu. Mungkin ada lagi Bapak pernah punya pengalaman, bukan hanya dari sisi bayar penalti atau ininya, tapi apalagi mungkin pertimbangan lagi. Biasanya begitu. Kalau di kontrak penalti kan kalau telat bayarnya berdasarkan dalam jangka waktu, gitu. Atau mungkin kita bayar, ada yang begini Pak, kontraknya. Kalau telat itu pasti bayar, gitu. Telatnya berapa lama, pokoknya bayar gitu. Kayak pajak sepeda motor atau motor ya Pak ya. Dendanya bukan harian kan ya Pak? Saya nggak tahu. Iya benar ya, dendanya kan nggak harian kan? Kalau telat, Bu. kalau Telat sehari, telat sebulan sama aja, Bu. Iya sama aja ya. Kecuali kalau ada pemutihan ya Pak, pemutihan kendaraan. Nah seperti itu. Gitu. Jadi kalau telat 1 hari sama telat berapa lama ya sama aja. Ya udah mending telat aja. Nah itu mungkin contoh yang SPT yang awal tadi bisa kita pakai. Gitu. Mungkin ada lagi contoh-contoh yang lainnya, mungkin Bapak punya beberapa pengalaman yang lainnya. Kalau iya itu tadi, kalau kayak tadi mungkin kayak sepeda motor itu modelnya yang ini enak, cocok yang pakai EDD itu tadi. Mau telat berapa lama ya nggak masalah. Tapi kalau waktunya lama ya itu kita jadi yang rugi. Apa jangan makan ini soalnya makan kamir, Mas. Kamir. Nah, itu mungkin. Nah, ada lagi yang kita pakai itu metode algoritma, namanya algoritma Hodson, Pak. Gitu. Kalau algoritma, namanya juga algoritma ya. Jadi kalau di algoritma ini tuh biasanya dia melakukan perulangan terus-menerus. Gitu. Jadi kalau melakukan perulangan sampai dengan proses itu bisa berhenti dan dia menunjukkan sifat itu yang sifatnya adalah optimal solution. Nah, di algoritma ini itu kita urutkan. Jadi kalau dicontohnya ini, urutkan semua job sesuai EDD, early due date. Jadi kita urutkan dulu dari due date yang paling pendek, Pak. Gitu. Nah, berarti di sini dibuat ini I itu adalah jobnya, T itu adalah waktu permesinan. Nah, CI-nya ini adalah cumulative time. CI-nya ini cumulative time. DI itu due date, Pak. Due date yang sudah diketahui di soal. Gitu. Jadi TI, DI itu diketahui dan I itu diketahui. CI itu adalah kumulatif. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 6, ini 19. 19 tambah ini, nah begitu urutan.
DI-nya itu adalah yang diketahui. Nah, baru kita cek itu LI. Nah, ini keterlambatan. Nah, kayak tadi, kalau di sini dia sudah terlambat, nah sampai ketiga, nah nanti kita cek dari ke belakang ini mana yang dia membutuhkan waktu yang paling lama, Pak. Ke belakang 2, 1, 3 itu kita cek waktunya yang paling lama mana. Oh, ini di 2. Berarti 2 ini di delete, Pak. Thread di delete, dihilangkan. Jadi tinggal tabel 1 sampai 8 dipindahkan ke bawah. Ini masih dihiraukan. Nah, lalu nanti ditulis lagi. Ini masih sama, 5, 6, 10 ini ditulis. DI-nya sama. Yang berubah di CI. 5 ditambah 6, 11. 11 tambah 10, 21. Nah, gitu. Lalu kita cek LI-nya. LI-nya ya dicek. Kalau 5 dikurangi 15, 10. 11 dikurangi 4 kan kecepatan. 21. Nah, ini dia sudah terlambat. Di posisi sini kan dia sudah telat. Nah, lalu kita cek lagi. Waktu yang paling lama di posisi 5. 5 di delete, dihapus thread. Jadi nanti tinggal 1, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini. Nah, 1, 3, 4, 6, 7, 8. Nah, ini ditulis TI dan DI-nya. Nah, lalu diakumulatifkan lagi. Lalu LI-nya juga dicari lagi. Ada nggak yang sudah positif? Oh, ini negatif semua. Sudah negatif, maka urutan 2 dan 5 ditaruh di belakang. Gitu. Nah, ini yang terlambat cuma 2 job aja, Pak. Kalau algoritma. Nah, maksudnya di sini namanya algoritma. Dia melakukan perulangan terus, Pak. Sampai dia menemukan solusi yang paling optimal. Gitu. Nah, ini yang kalau di sini dikatakan maka job 2 dan 5 itu adalah job yang tertinggal. Di mana maksimum keterlambatannya itu adalah 36 hari atau 36 jam. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini lebih pendek waktunya, 1 sampai 8, 1, 3 berarti ada berapa? 6 job. Nah, 6 job ini kita nggak telat, hanya 2 job saja, dan waktunya lebih pendek. Kalau tadi SPT itu sekitar 44 ya, kalau di sini waktunya hampir tengah-tengah lah, 36. Kalau di algoritma. Gitu. Jadi kalau memang algoritma itu ya memang dia nggak berhenti ya Pak. Jadi urutan waktunya itu akan dilakukan, diputar terus, dilakukan kombinasi secara berulang. Kalau dilakukan pemberhentian ya berarti dia sampai menemukan solusi yang optimal. Begitu. Job ini. Nah ini, tadi jobnya 2, nah rata-rata keterlambatan 1,6 dengan maksimum keterlambatan waktunya itu adalah 36. Rata-rata terlambat itu di total dulunya harusnya, baru dibagi nanti 8. Gitu. Nah ini kalau kita bandingkan beberapa macam metode yang ada, itu kan ada SPT, ada wait SPT, ada juga EDD early due date. Ini pakai metode algoritma yang lainnya. Mungkin kalau di sini dikatakan waktu min flow time-nya itu dia lebih cepat. Tapi kalau wait min flow time-nya di sini wait-nya lebih banyak. Sebenarnya kalau wait ini kan memang kita nggak bisa memperhatikan ya Pak ya. Waktu gini. Yang paling kita bisa pertimbangkan itu biasanya ini. Maksimum keterlambatan, maksimum kecepatan, dan maksimum keterlambatan. Lateness itu kecepatan. Stabilis itu terlambatan. Gitu. Dan berapa banyak job yang tertinggal. Ini yang paling penting. Biasanya lihat yang poin yang paling terakhir. Gitu. Kalau menurut saya urutan dari mesin seperti ini tuh kita bisa pertimbangkan ya seperti kalau kita punya apa ya banyaknya komplain tadi memang Pak. Pembelian dan komplain. Jadi kalau kasus-kasus tertentu memang kita nggak bisa bilang bahwa saya hanya condong pada waktu saja atau saya hanya condong pada job saja yang tidak tertinggal.
Tapi sebaiknya lebih cocoknya itu adalah didasarkan pada tujuan kita atau kebutuhan kita. Kalau memang banyak kerugiannya itu adalah dari sisi pembiayaan lama waktu terlambat, maka yang paling cocok mungkin kita bisa melihat dari ini maksimum lateness, maksimum tardiness atau maksimum lateness terlambatan. Gitu. Maksimum dari keterlambatan kita itu berapa? Oh iya maaf, lateness perlambatan. Ini kecepatan. Nah, kan tadi 36. Kalau yang di EDD apa tadi? Ya EDD 9. Early deadline cuma 9. Ya benar. Kalau WSPT 36. Nah, berarti nanti Bapak bisa lihat. Saya lebih condong didasarkan dengan waktu, pertimbangan waktu atau dari jobnya. Nah, ini jobnya, kalau di Hudson tadi kan jobnya itu lebih cepat, hanya 2 saja yang terlambat, tapi kalau yang lainnya bisa jadi banyak. Kalau kita di sini dipertimbangkan bahwa waktu itu tidak kayak seperti motor tadi, pajak motor. Meskipun lama nggak masalah, tapi kan kita hanya telat 2. Berarti kan kita hanya membayar denda pada 2 kendaraan motor saja, dibanding kita membayar 6. Kan begitu. Pertimbangan. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak dari single mesin. Kalau tadi itu single mesin, jadi hanya pertimbangannya pada 1 mesin saja. Nah ini ada juga lagi Pak, pertimbangan yang lainnya. Ini kalau di sini itu didasarkan pada yang namanya ini paralel mesin. Jadi contohnya kalau di sini itu penjadwalan end job dengan paralel mesin. Jadi kalau di paralel mesin, di sini dikatakan bahwa kita itu punya banyak mesin. Kalau tadi itu kan hanya 1 mesin saja pertimbangannya. Tapi kalau di paralel mesin itu kita pertimbangannya minimal ada 2. Gitu. Nah kalau di aturan SPT ini diurutkan dulu. Dari job yang paling waktu yang paling pendek ini. Ya, kalau ini belum ada SPT-nya, pendek sampai ke yang paling panjang. Nah, dikatakan paralel di sini, itu artinya bahwa mesin ini memiliki fungsi yang sama, Pak. Kalau yang tadi, itu kan dia hanya punya 1 mesin. Nah, kalau di sini itu 2 mesin, dan fungsinya itu bekerja secara bersamaan. Jadi fungsinya ini bisa barengan gitu. Nah, kalau di sini, kalau saya punya 2 atau 3, ini kalau ini kan minimal ini ada 3. Nanti kita urutkan. Yang pertama ini kan job nomor 6. Maka ini di sini di M1. Nah. Di M2 nanti diurutkan dulu. Kok mana? Nah, misalkan ini di sini kan diurutkan dulu. Mulai dari, nah jadi rangkaiannya itu urutan. Ini kan tadi kan 6, terus 10, terus 3. Baru nanti di sini terserah mau di 7 boleh. Pokoknya siapa yang cepat dan selesai itu yang didulukan. Gitu. Jadi diurutkan dari mesinnya. Gitu. Nah ini memang gancat itu juga dipakai. Jadi kita bisa tahu waktu pada proses mesin 1, 2, dan 3 itu dia membutuhkan waktu berapa lama. Kan kayak tadi. Dia kan di M1 itu jobnya 6, 7, 8, dan 4. 6, 7, 8, dan 4 ya. Nah kalau di sini maka waktunya itu didasarkan dari yang sudah ada. Nah waktu totalnya itu adalah 18. Kalau ini 12 dan ini 15. Ini waktu total rata-ratanya berarti ya Bapak bisa tahu. Waktu yang paling lama membutuhkan proses permesinan adalah M1. Tapi paling cepat adalah M2 karena waktu prosesnya lebih cepat. Gitu.
Nah, kalau di sini total waktu yang paling lama ya M1. Jumlah next span atau waktu yang dibutuhkan itu adalah 18 jam atau 18. Gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa M1, M2, M3 itu punya beban kerja pada masing-masing waktu yang berbeda. Nah, kalau Bapak punya pertimbangan misalnya begini, di dalam fleksibilitas atau kemudahan proses permesinan, misalnya ini, M1 itu lebih mudah, maka kita bisa memberikan beban M1 itu lebih banyak dibandingkan dengan MM yang lainnya. Makanya kita bisa tahu mau ditaruh di M1, M2, M3 atau M yang mana. Begitu. Kadang-kadang meskipun bentuk mesinnya kita itu paralel, Pak, tapi kan kita nggak juga mempertimbangkan ya, mesin ini cepat rusak atau mesin ini sudah tua, mungkin dia dikasih beban yang lebih ringan aja. Nah, makanya dengan adanya kita membagi beban jadwal, otomatis kita juga bisa memberikan beban kerja pada setiap mesin tadi. Gitu. Mungkin ada pertimbangan yang lainnya. Biasanya begitu. Jadi urutan kita tahu waktu proses permesinan itu bukan hanya kita taruh letak proses ini di mana gitu ya Pak ya, tapi pertimbangan terkait dengan fleksibilitas, kemudahan, lalu maintenance quality dari mesin proses permesinan ini bagaimana, defect sale-nya dan lain sebagainya. Begitu. Jadi bukan hanya dasar urutan saja, tidak. Ada pertimbangan juga. Kalau dari bapak-bapak ini yang memang orang mesin siapa ya Pak ya? Maksudnya background-nya mesin atau ini mesin Ibu. Pak Gilar. Pak Gilar. Ya. Memang di mesin-mesin perkapalan ini Pak? Siap, kami orang teknik Bu, kami teknik. Oh siap. Siap. Ya. Nah, biasanya kan Bapak punya pertimbangan ya, kenapa kok mesin ini yang lebih condong digunakan dibandingkan mesin-mesin yang lainnya. Itu kan ada ya. Siap, nah, ini ada juga dia itu ikut, ini pakai algoritma apa ini? Oh, algoritma Johnson. Nah, ini biasanya kalau algoritma ini sama Pak. Jadi kalau penjadwalannya itu sama, tapi ini di sini dia pakainya hanya 2. Misalnya begini, ini kan dia punya T-job-nya itu masing-masing berbeda. Jadi waktu permesinan pada mesin 1 dan 2 itu dia beda. Kalau tadi kan proses permesinan pada mesin 1 dan 2 itu sama ya Pak. Nah ini beda. Nah ini diletakkan kita pakai mesin yang mana begitu. Di mana job, misalnya job 1, itu kalau pakai permesinan 1 itu dia membutuhkan 3 jam. Sedangkan proses permesinan 2 itu 6 jam. Nah, maka kita harus pilih dulu job yang paling pendek. Ini kan job 3. Job 3 ini yang paling pendek ditaruh sebelah kiri. Berarti dia nanti proses permesinan yang kiri. Lalu kita pakai, nah setelah itu job 2. Ini sebelah kanan karena dia kan letaknya ini yang minimum paling kanan. Gitu. Nah, setelah itu job nomor 1 gitu. Lalu job nomor 5 dan nomor 4. Itu. Nah, job-job ini itu nanti didasarkan dari tadi Pak. Nah, ini kan job 3. Urutan permesinannya. Baru setelah itu nah ini job yang nomor 2 juga bisa ngerjakan. Gitu. Urutannya itu didasarkan dari waktu biasanya, waktu permesinan. Jadi kalau mesin 1 selesai, maka dia bisa digunakan. Nah, ini ya. Ini job 2. Gitu. Nah itu untuk kategori yang sifatnya ini tadi apa? Kategori pada kalau algoritma ini itu biasanya ya ini end job pada serial mesin, banyaknya mesin.
di mana waktunya ini bukan hanya pada satu mesinan saja, tapi kalau pada mesin 1 dan mesin 2 itu dia menggunakan waktu yang berbeda. Itu urutannya. Dia membutuhkan 2 proses permesinan kalau ini di serial mesin ini. Jadi setelah mesin 1 dia harus mengerjakan pada mesin yang kedua. Dan pada mesin yang kedua dia harus nunggu dulu pada permesinan 1 dulu, baru dia bisa menyelesaikan di proses permesinan 2. Gitu. Kayak job 3 ini kan 1 dan 2 kan, makanya gancapnya ini lebih panjang Pak kalau dibandingkan dengan gancap yang di atasnya. Gitu. Kalau setelah itu job 1 ya ini kan, job nomor 1, job 1 itu kan 3 dan 6, yang 3, yang satunya 6 panjang. Gitu. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu dari sini. Jadi kalau yang di beberapa mesin, jadi kalau dikatakan penjadwalan job itu biasanya didasarkan pada mesin dulu Pak. Apakah mesinnya itu hanya single atau paralel atau bagaimana? Atau sifatnya itu berurutan. Nah, yang terakhir ini kan urutan mesin. Jadi kita nggak bisa permesinan 1 itu menunggu permesinan yang berikutnya. Gitu. Kita ngomongnya adalah serial mesin. Kalau dia itu adalah seri, mungkin di awal lagi. Kita ada SPT, WSPT, EDB, dan Hodgson. Tapi kalau paralel mesin, mungkin kita bisa pakai aturan SPT. Itu kan, paralel. Nah, kalau kita pakai N-job pada serial mesin, ya ini pakai metode yang namanya algoritma Johnson tadi. Gitu Pak, ada yang ditanyakan dulu? Nah, ini semuanya nanti saya berikan PR-nya sekalian aja. Minggu depan baru nanti saya berikan. Jadi mulai dari manajemen MRP, MPS itu kan, mulai dari MPS, MRP, membuat jadwal lot for lot kemarin itu sampai nanti besok di inventory. Izin Bu dosen, izin bertanya. Iya Untuk Pak. yang tadi job-job tadi kan job 3 jadi urutan pertama dan job 2 jadi urutan terakhir itu berdasarkan apa mungkin? Ini Pak, urutan waktu. Siap, berarti ini. Jadi kan Bapak lihat dulu urutan yang paling pendek itu di job nomor berapa. Ini kan 1. Sebentar, pointer saya nggak mau. Ini kan pendek. Nah, ini berarti dulu di sini. Nah, baru kan 2 paling terakhir. Gitu. Kalau ini serial Pak, serial mesin. Jadi kalau serial mesin T ini kan untuk mesin 1. Yang TJ2 itu untuk mesin 2. Jadi kalau dibuat gancapnya, ini kan mesin 1. Jadi job 3 dulu. Mesin job 3 itu ini kan serial 1 kan 1 menit, 1 jam. Ini kan lebih pendek. Harus setelah itu dilanjutkan Pak dia. Mesin 2 itu butuh 2. Makanya ini gancapnya 2. Dan dia menunggu pada proses permesinan 1. Begitu. Nah, yang di mesin 1 dia bisa mengerjakan job nomor 1. Job 1 di mana waktunya itu 3, yang ini 2. Nah, kan yang pink ini 3 jam. Baru setelah itu datangnya ini. Ini kenapa kok jeda Pak? Karena dia harus menunggu dulu. Gitu. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak. Siap, berarti kemudian lanjut ke job 4-nya Ibu ya? Job 4. Nah, job itu 4 dilihat, itu padahal waktunya kan 6. 6. Nah, mesin 1 bukan kan nyari lagi yang terpendek, maksudnya bukan ke 5 gitu? Enggak. Jadi urutan job ini ngambilnya dari atas dulu Pak. Bapak ngisi bulat-bulatan ini. Bukan gambar gancap dulu Pak. Siap. Nah ini kan job 3. Karena kenapa? Karena dia TI-nya yang paling pendek di sebelah kiri. Nah ini dicoret. Setelah itu job 2. Kenapa? Karena mesin nomor 2 ini lebih pendek, ditaruh di sebelah kanan. Dicoret. Baru job berapa? Yang paling pendek lagi. 1 tuh.
karena di mesin 1. Makanya sebelah kiri dulu. Siap. Terus job berapa ini? Job 5. Sebelah kanan harusnya. Nah, baru yang tengah-tengah job 4. Siap. Nah, baru setelah kita tahu urutan ini Pak, bikin gancar. Semuanya kan gitu, tahu urutan dulu baru bikin gancarnya. Gitu. Siap Ibu dosen, mungkin. Terima kasih. Iya Pak. Sama juga kan, iya Pak. Untuk buat gancatnya kami masih bingung. Mohon izin. Yang gancat ini, algoritma Johnson ya. ini ya Pak. Ya. Nah, yang atas itu M1 Pak, mesin 1. Nah, mesin 1 itu kan kita ngerjakan job 3 kan Pak. Ini kan urutannya kan job 3 dulu. Nah, job 3 itu waktu permesinannya berapa? 1 jam. Nah, ini 1. Nah, setelah job 3 itu kan job 1. Nah, tapi proses permesinan ini berlanjut Pak, bukan hanya M1, dia ngerjakan M2. Jadi setelah M1 lalu M2. Nah, M2 ini menunggu pekerjaan M1 dulu Pak. Makanya dia bilang serial mesin, bukan paralel. Serial itu berlanjut. Setelah M1, M2. Nah, M2-nya ini kita lihat dulu job 3 itu tadi ngerjakan berapa? 2 jam. Makanya dia ini loh Pak, waktu gancatnya aja lihat kolomnya ini kan lebih besar kan Pak. Lebih lama 2. Gitu. Nah, ini job 3. Nah, job pada mesin 1 ngerjakan apa? Job nomor 1. Job 1 itu 3. Nah, ini. Job 1 itu 3. Setelah itu job 1 kan setelah itu ini kan masih job nomor 1 ya, 6. Nah, ini nunggu, Pak. Nah, ini Bapak harus tahu juga, nunggu. Nunggu di proses permesinan berarti ini ada idle. Yang di sekat-sekat itu maksudnya ada idle. Menunggu. Nah, ini menunggu. Kalau ini langsung. Job nomor 3, nomor 1, habis itu 4. Nah, 4. Nah, ini ada yang menunggu nggak ini? Kayaknya enggak setelah ini. Langsung dong. Nah, langsung 4. Terus, ini ngerjakan job 5 harusnya. Job 5 itu 7. Nah, kalau ini kan berarti ada kelebihan toh, Pak. Berarti dia nunggu ini. Nah, nunggu. Baru job 5 dikerjakan. Setelah job 5, job 2. Kan? Job 2. Nah, ini nunggu nggak? Enggak, karena dia bisa langsung. Begitu. Nah, yang diarsir-arsir itu artinya ada menunggunya, Pak. Memang antara ini, memang dasarnya ya Pak ya, kalau kita bikin gancat, ya sumbu X-nya itu harus sama. Kalau kita mau pakai standarnya satu kotak itu 1 ya, berarti ini Bapak harus nanti, kalau job 3 ini berapa? 1 kotak ya, berarti ini 1 kotak. Kalau job 3 ini 3 nanti, ya hitungannya 3 gitu ya. Sampai terus. 2 Bu ya, itu ya, 2 kotak Bu ya? Iya. Siap. Terima kasih Bu. Iya, ada lagi Pak yang ditanya. Mungkin gitu Pak, ada lagi Pak. Saya sampai di sini dulu ya Pak ya. Baik Bu. Siap Ibu. Nah, ini sampai di sini. Besok itu kan tinggal inventory dan setelah itu saya berikan untuk tugas ini apa pekerjaan Excel-nya gitu. Mungkin gitu dulu Pak. Saya terima kasih Pak atas kehadirannya. Insya Allah mungkin besok Senin kita ketemu lagi ya Pak. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next jam 10 kan?